Tante ini dulu hidup susah banget, tapi dalam waktu singkat bisa beli emas tiap minggu. Sampai akhirnya, semuanya hancur karena satu kesalahan kecil. Cerita ini tentang seorang wanita bernama Burini. Dulu hidupnya benar-benar susah. Makan saja kadang dibantu keluarga. Anak pertamanya, Dimas, dan anak keduanya, Raka, sampai putus sekolah karena tidak ada biaya. Dari situ, Burini mulai mencari jalan lain. Sampai akhirnya dia bertemu seseorang yang disebut guru. Rumahnya sekitar 2 jam dari kota. Tidak ada yang tahu ritualnya seperti apa. Tapi setelah pulang dari sana, Burini membawa 2 hal. Air mineral 1 botol. Dan gulungan uang receh yang sudah diikat. Dia disuruh mulai jualan. Akhirnya Burini jualan minuman kecil-kecilan. Pop Ice 5 ribuan. Tapi anehnya, belum buka saja orang sudah antri. Dalam waktu singkat, jualannya meledak. Setiap hari ramai. Setiap minggu dia bisa beli emas 10-20 gram. Rumah direnovasi. Mobil kebeli. Anak-anaknya hidup mewah. Rahasianya, setiap pagi air itu harus dipercikan ke dagangannya. Dan gulungan uang itu harus disimpan di laci. Tidak boleh dipakai. Tapi suatu hari, saat Burini sedang sibuk, terjadi satu kesalahan kecil. Gulungan uang itu dipakai untuk kembalian. Lanjut part 2. Sejak uang itu dipakai, semuanya langsung berubah. Hari itu Burini pulang dan menghitung uang. Tapi dia langsung panik. Gulungan uang itu hilang. Ternyata dipakai oleh saudaranya untuk kembalian. Burini langsung lemas. Menangis seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dan besoknya, jualan langsung sepi. Bukan sepi biasa, tapi benar-benar mati. Tidak ada pembeli. Tidak ada orang lewat. Bahkan lalat pun tidak ada. Hari pertama sepi. Hari kedua sepi. Sampai seminggu tidak berubah. Dan di saat yang sama, mulai muncul keanehan. Rumahnya terasa panas, sesak, tidak nyaman. Sering terlihat sosok tinggi besar di dalam atau di luar rumah. Warga sekitar mulai takut lewat. Akhirnya Burini kembali ke gurunya. Kali ini diminta syarat lebih besar. 1 kambing dan 7 ayam cemani. Semua dipenuhi. Dan anehnya, usahanya hidup lagi. Bukan minuman, tapi makanan. Dan kembali lagi, jualannya ramai luar biasa. Sampai pejabat sering membeli. Burini kembali kaya. Bahkan lebih dari sebelumnya. Tapi keanehan berikutnya jauh lebih menyeramkan. Saat umroh, dia bahkan tidak bisa melihat Ka'bah. Lanjut part 3. Dia bisa sampai Mekah, tapi tidak bisa melihat Ka'bah sama sekali. Burini akhirnya berangkat umroh bersama keluarga dan asistennya. Hotel bagus. Kamar langsung menghadap Ka'bah. Tapi hanya dia yang tidak bisa melihatnya. Semua orang bisa. Dia tidak. Sejak tiba di sana, Burini langsung jatuh sakit. Tidak bisa berdiri. Tidak bisa keluar kamar. Selama hampir 2 minggu, dia hanya terbaring. Dokter pun tidak tahu penyakitnya. Sampai akhirnya dia disuruh sholat tobat. Setelah itu, baru dia bisa melihat Ka'bah. Dan bisa menyelesaikan umroh di hari terakhir. Tapi setelah pulang, masalah mulai berdatangan. Asistennya sakit lalu resign. Saudaranya sakit dengan perut membesar, lalu meninggal. Saudara lainnya menyusul dengan penyakit yang sama. Akhirnya anak bungsunya, Fajar, memaksa Burini untuk berhenti. Dengan berat hati, dia melepas pesugihannya. Syaratnya menyembelih 7 ekor sapi, dan kepala sapinya dikubur di depan rumah. Setelah itu, semuanya hilang. Bukan berkurang, tapi habis. Usaha mati. Aset dijual satu persatu. Rumah kembali angker. Akhirnya Burini pindah ke rumah kecil. Sekarang dia hanya bisa jualan sederhana di gang sempit. Hidupnya kembali seperti dulu. Bahkan lebih jatuh. Dan yang paling menyeramkan, penyakit itu mulai muncul lagi di keluarganya. Kalau dikasih jalan cepat kaya, kamu bakal ambil?